Ini saya kutipkan dari kitab Risalatun fis Shaumi fis Siyami Fima Yakhfa 'alal Awami, dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Di sini ada beberapa syarat orang yang mempunyai pekerjaan berat atau pekerjaan yang kasar. Contohnya apa biasanya? Kuli bangunan, bisa jadi juga apa? Buruh tani, tukang becak mungkin ya. Kalau jaraknya jauh. Tapi kalau jaraknya alun-alun ke sini ya saya kira standar itu, tidak begitu jauh. Orang yang mempunyai pekerjaan berat, pekerja kasar, itu boleh tidak puasa pada waktu bulan Ramadan ketika memenuhi beberapa syarat. Ketika memenuhi beberapa syarat, minimal ada 6 syarat. Pertama, Allah yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Pekerjaannya itu tidak bisa diundur dan tidak bisa ditunda di bulan Syawal. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin dia ada kontrak pekerjaan dan tidak mungkin dipindah di bulan Syawal. Dia boleh untuk tidak puasa, boleh. Paham ya ini ya? Pertama ya. Kedua, Allah yata'adzarul amalu lailan. Pekerjaannya tidak bisa dipindah di waktu malam hari. Kalau masih bisa di malam hari, tetap wajib puasa dia. Misalkan bosnya, majikannya enakan, menghormati pekerjanya. Oh ini lagi bulan puasa, ya sudah kerjanya malam saja. Pas dia maksa siang, tetap wajib puasa. Kalau seperti itu, ada pilihan lain kenapa dia milih yang siang, waktunya puasa. Ketika masih bisa dipindah di malam hari, maka dia tetap wajib untuk puasa. Paham? Yang ketiga, ayyashuqqa alaihi shaumu ma'al amali masyaqqatan la tuhtamal bihaitsu tubihul julus fil fardi. Dia kalau bekerja, dia merasa berat ketika bekerja dan juga harus puasa. Batasannya bagaimana berat itu? Sekiranya bagi orang yang sholat itu diperbolehkan berdiri, diperbolehkan duduk karena dia tidak bisa berdiri. Sholat fardu, itu batasannya. Tapi bagi sebagian orang kan dia masih tetap kuat untuk puasa, walaupun pekerjaannya itu pekerjaan yang berat, pekerja kasar, itu benar-benar hebat itu. Ya kita harus banyak merenung. Dulu para sahabat itu pada saat perang Badar, perang yang sangat hebat, dahsyat sepanjang sejarah, karena jumlah pasukan orang Islam hanya 313-an, sedangkan jumlah pasukan musuhnya itu ribuan. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa. Bayangkan mereka pertama melawan lapar dan dahaganya, yang kedua melawan musuh-musuhnya. Itu mereka tidak banyak ngeluh. Kita puasa kayak gini aja banyak ngeluh. Kapan bukannya? Kadang saya lapar. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka itu. Kalau misalnya dia kerja, kemudian dia puasa, merasa berat. Berat itu batasannya, kalau seandainya dia sholat fardu, dia berdiri, dia tidak bisa, dia harus duduk sholatnya. Itu batasannya. Maka boleh untuk tidak puasa bagi orang yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyanwiya lailan wa yusbiha sha'iman wa la yuftira illa inda wujudil udri. Pada waktu malam hari tetap wajib niat saya besok mau puasa, sahur. Wa yusbiha sha'iman, paginya dia puasa. Enak kalau pas malam seperti itu langsung saya kan besok kan kerja, ya sudah saya besok tidak puasa. Wajib malam itu punya niat saya besok niat mau puasa. Malamnya juga disunahkan untuk sahur. Dan pagi tidak langsung sarapan, tidak. Tapi dia kerja dulu sekuatnya.
Kalau misalkan nanti sudah tidak kuat baru makan. Jangan kebalik. Sudah mau kerja ke pabrik pagi-pagi langsung ngopi, langsung sarapan. Pagi kan masih belum ada halangan dan rintangan. Tetap wajib niat malamnya itu. Orang seperti itu. Ini seringkali ditanyakan biasanya. Pekerja kasar, pekerja berat seringkali ditanyakan ini di bulan Ramadan. Harus bisa jawab. Masa pernah hadir di sini tidak bisa jawab? Paham ya? Malam wajib niat dan tetap sunnah untuk sahur. Paginya dia puasa. Tetap puasa, silakan kerja. Tapi nanti ketika sudah tidak kuat baru boleh untuk makan, gitu. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, ayyanwiya at-tarakhusa bil fitri, niat mencari rukhsah untuk berbuka puasa, artinya mencari keringanan untuk tidak puasa, bukan niat tidak puasa. Karena memang ini salah satu rukhsahnya bagi mereka yang punya pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi memang murni mencari kemurahan-kemurahan Allah bagi mereka yang memang punya pekerjaan-pekerjaan berat, bukan memang niat tidak puasa. Kalau seperti itu enak nanti. Berarti tiap hari kita harus jadi pekerja kasar untuk menghindari puasa. Yang keenam, Allah yaksida dzalikal amalu li ajlil fitri wa illam tana'a ka musafirin qasada bisafri mujarradur rukhsah. Tidak bertujuan untuk tidak puasa. Tadi itu tidak bertujuan dengan pekerjaan tersebut untuk tidak puasa. Kalau memang tujuannya agar tidak puasa, satu contoh yang lain, orang musafir itu kan boleh untuk tidak puasa. Ya betul. Asal jaraknya berapa? Minimal 82 km dan berangkatnya sebelum subuh dan tujuan bepergiannya baik, itu boleh tidak puasa. Tapi tetap nanti wajib untuk mengqadha. Tapi tidak boleh diakali. Oh kalau begitu kita bepergian tiap hari saja, biar tidak ada kesempatan untuk puasa dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha karena bepergian terus. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi orang yang punya pekerjaan berat, pekerjaan kasar itu boleh untuk tidak puasa ketika memenuhi 6 syarat. Kalau tidak memenuhi 6 syarat maka tidak boleh. Dan yang paling terpenting yang tadi itu, malam tetap punya niat untuk puasa. Masa belum kerja pagi-pagi sudah ngopi. Itu sebenarnya kebaikan itu gampang diukur sebenarnya, tidak harus tanya ke ustadz. Pokok sesuatu yang tidak baik itu ketika kita dilihat orang itu malu. Salah satu ukuran standar itu. Satu contoh, orang lagi bulan Ramadan, kemudian ada yang buka warung, akhirnya warungnya ditutup. Berarti kan dia malu dilihat orang kan? Itu berarti tidak bagus. Tidak harus tanya ke ustadz. Pokok kita melakukan sesuatu, sekiranya kalau kita melakukan sesuatu itu kita malu, itu berarti tidak bagus itu. Menyalahi isi hati nurani kita sendiri.